sudut pandang kita. Didukung oleh Oke, sahabat Aljon, kembali lagi di POV. Nah, sekarang saya ingin bertanya ke Miss Yo. Miss Yo, bagaimana peran seorang pageant? Tidak hanya soal penampilan, tetapi juga membawa misi sosial. Oke. Nah, kalau di dunia pageant itu menurut saya panggung pageant itu bukan hanya sekedar kita masuk ke dunia ajang kecantikan ya, tapi lebih ke bagaimana kita berusaha memanfaatkan platform ini untuk hal yang lebih positif. Yes. Nah, seperti tentunya kepada diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengembangkan bakatnya kita, kemudian kita menggunakan platform ini untuk edukasi, untuk kegiatan kemanusiaan misalnya, atau menjadi role model seperti itu. Karena sesungguhnya kecantikan yang sejati itu bukan soal fisik kita, seperti apa penampilan kita, mungkin itu di nomor kedua atau kesekiannya ya. Tapi yang paling penting itu bagaimana inner beauty kita bisa memberikan manfaat dan dampak untuk orang lain. Itu lebih utama bagi saya. Setuju. Jadi bukan hanya kecantikan fisik, tapi juga lebih ke attitude ya. Betul, balik lagi pasti ke attitude-nya kita. Karena saya percaya ketika kita memiliki attitude yang bagus, peluang, opportunity itu, kesempatan, kebaikan akan datang pada kita. Setuju. Seperti itu. Luar biasa, Miss Yo. Oke, Bu Flora. Bagaimana Bu Flora memimpin dan mengambil keputusan dalam bisnis sebagai seorang perempuan, Bu? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana saya memimpin dan mengambil keputusan dalam bisnis? Well, yang pertama biasanya yang akan saya lakukan adalah memahami gambaran besarnya dulu. Memahami gambaran besar tentang sistem yang di dalamnya pasti ada sesuatu yang membutuhkan solusi. Ya. Setelah dapat gambaran besarnya, baru saya akan mempelajari dan harus sampai memiliki clarity sistem ini atau isu yang sedang mau dipecahkan ini tuh intinya apa sebenarnya, esensinya apa? Apakah tentang misalnya, apakah tentang ego seseorang yang perlu dinaikin, apakah tentang operation cost yang perlu turunkan, apakah tentang kecepatan sesuatu proses mau dijalankan. Jadi harus ada clarity dulu. Apa ini yang sedang mau kita pecahkan di sana gitu. Nah, kalau tentang klien biasanya kenapa masalah ini ada pertama kali? Kita pikir awalnya misalnya masalahnya adalah tentang efisiensi. Belakangan ternyata bukan efisiensi. Ternyata masalahnya sebelum efisiensi diperlukan ada lagi proses yang salah. Nah, jadi having a clear understanding terhadap apa sebenarnya masalah yang benar-benar menjadi penyebab utamanya gitu. Itu diperlukan nomor 2 setelah mendapatkan sistemnya keseluruhan. Nah, ketika udah tahu apa titik inti permasalahannya, baru kita pikir apa yang kita tahu sekarang yang bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, kadang-kadang banyak sih yang kita udah tahu, ada teknologinya tahu, softwarenya tahu, orangnya tahu, dan lain-lain bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi kadang-kadang juga enggak. Dan itu adalah panggilan untuk kita mengembangkan kemampuan kita lagi. Itu tadi saya bilang, makanya ketika saya tahu ada sebuah masalah yang ternyata cara penyelesaian terbaiknya kita belum punya, kita cari tahu dulu di mana, kita cari aja di mana. Ada nggak teknologi yang bisa bikin begini? Dan semua orang kayak awalnya nggak tahu, dan kita bilang kita nggak tahu, tapi kita pasti akan diberitahu dalam waktu 1 minggu datang solusinya. Open mind and then the answer comes. Wow, jadi memang Keren sekali. Bu Flora ini dalam menghadapi suatu masalah itu harus menggali dulu apa akar dari sumber masalahnya. Iya, Seperti apa itu. yang titiknya yang perlu diperbaiki. Luar biasa sekali. Baru dari situ baru mencari solusinya. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, seberapa penting sih sebenarnya kepercayaan diri bagi perempuan untuk berkembang? Ibu, silakan. Saya, baik. Bu Farah boleh. Oke, baik. Well, tentu saja kepercayaan kepada diri sendiri adalah hal yang sangat penting, sangat penting. Tapi kepercayaan kepada diri sendiri itu bukan berarti kita harus sudah tahu semuanya dan bisa melakukan semuanya. Kepercayaan pada diri sendiri artinya percaya bahwa sekalipun saya belum tahu atau belum bisa, akan ada jalannya supaya saya bisa. Jadi saya tidak perlu, saya percaya kepercayaan diri itu salah satunya artinya
tidak malu mengatakan kalau saya tidak tahu atau saya tidak bisa. Saya bahkan sering memimpin di dalam ketidaktahuan. Saya berdiam di dalam posisi tidak tahu, di dalam masalah yang saya tahu dan saya tidak tahu bagaimana jalannya, saya berdiam di sana, tapi dalam juga keyakinan bahwa jawabannya pasti datang. Dan jawabannya selalu datang karena tidak ada masalah tanpa penyelesaian, bukan? Ya kan? Nah, kepercayaan pada diri sendiri dibutuhkan untuk percaya bahwa sekalipun saya tidak tahu dan tidak mampu saat ini, pasti di jalannya untuk membuat saya mampu dan tahu. Dan setelah itu baru makin percaya diri lagi karena jadi tahu ya. Keren. Wah, setuju. Justru kepercayaan diri itu bukan berarti kita sudah tahu terlebih dahulu ya, Bu Flora ya. Justru kepercayaan diri adalah walaupun kita nggak tahu tapi kita meyakini pasti nanti akan ada jawabannya. Luar biasa sekali. Kalau dari Miss Yu? Kalau dari saya pribadi, kepercayaan diri itu bagi saya adalah fondasi dalam diri ya. Karena kalau kita nggak percaya sama diri kita, bagaimana orang lain bisa percaya sama kita? Balik lagi, seperti yang tadi Ibu sampaikan ya. Kalau kita di dunia pekerjaan, misalnya kita di lapangan pekerjaan, kita aja nggak percaya loh sama potensi diri kita. Bagaimana orang lain bisa percaya kalau kita bisa? Kayak gitu. Saya setuju dengan Bu Flora yang mengatakan bahwa kita jangan sampai mengatakan, oh saya tidak bisa, saya tidak mampu. Tapi coba dikatakan, maksudnya kita mengolah katanya menjadi saya akan coba menggunakan versi terbaik saya. Dan saya yakin saya bisa menemukan jawabannya. Di balik itu kan yang orang lain lihat itu adalah kepercayaan diri kita. Ketika kita percaya sama diri kita, orang lain juga akan positive thinking dan percaya sama kita kayak gitu. Nah, karena kepercayaan diri itu sebenarnya juga menjadi kekuatan terbesar dalam diri kita sebenarnya. Seperti kita menghadapi masalah, meraih impian kita, benar ya Bu ya? Seperti itu, karena itu kekuatan yang besar sekali. Bagaimana kita mempercayai diri kita bahwa kita memiliki kekuatan dan kita mampu keluar dari kondisi saat ini, melewati kekuatan apa yang kita saat ini sadari gitu. Karena kadang banyak sekali kekuatan yang kita tidak sadari sama sekali. Tapi ketika kita sudah yakin, kita memutuskan untuk melangkah, satu langkah demi langkah, terkadang kita tidak sadar ternyata wow, ternyata saya bisa sampai sejauh ini ya. Kayak gitu. Baik lagi tetap bersyukur pada Tuhan karena kekuatan itu pasti datangnya dari Tuhan. Yes. Setuju. Jadi memang kepercayaan dirinya adalah menjadi sebuah fondasi ya. Fondasi. Betul. Yang harus dimiliki oleh semua orang, betul. Karena aku setuju banget. Bagaimana orang bisa percaya sama kita kalau kita sendiri nggak percaya sama diri kita sendiri. Ya, setuju. Nah, Bu Flora dan Miss Yu, apa yang harus dimiliki oleh perempuan muda agar bisa berkembang dan sukses di masa depan? Mungkin bisa mulai dari silakan. Yang harus dimiliki oleh perempuan muda agar bisa berkembang di masa depan. Saya percaya kalau namanya muda, ya perempuan apalagi ya, berarti perlu ada mekanisme dalam dirinya yang membuat dirinya berkembang, dan itu harus menjadi sebuah sistem sehingga bisa berkembang dengan otomatis. Nah, saya percaya yang membuat orang bisa berkembang dengan otomatis, nomor satu adalah kesadaran kuat tentang identitas dirinya. Identitas diri. Iya. Siapa dia sebenarnya, bukan siapa dia saat ini. Siapa dia saat ini adalah temporary condition gitu. Jadi saya percaya, makanya saya sangat menyarankan untuk semua orang punya hubungan yang baik dengan Tuhan, karena pencipta kita lah yang paling tahu siapa kita. Sehingga kita perlu mendapatkan identitas siapa kita sebenarnya dari dia gitu. Jadi benih bukan benih, benih adalah hutan gitu. Oke? Karena dari satu benih itu cuma kondisi sementara saja. Dalam jangka panjang dia yang sebenarnya adalah hutan. Berarti seorang wanita muda perlu mengetahui dirinya siapa. Saya siapa sebenarnya. Nah, dalam perjalanan ketika dia tahu dia siapa, cari dulu ini sebaik-baiknya gitu. Sekuat-kuatnya, dan dapatkan konviksi sebesar-besarnya, saya adalah ini
ini sebenarnya akan menghasilkan kepercayaan diri nantinya. Wow. Keren. Karena ini bukan lagi tentang kemauan saya, ini tentang settingan dari atas kepada saya kan. So, kita pasti akan menuju ke sana. Nah setelah itu yang kedua yang saya percaya wanita muda punya adalah kerendahan hati untuk berani mengakui apa yang dia belum punya. Karena kalau kita bilang kita udah tahu semuanya dan udah bisa semuanya, stop itu pikiran untuk lebih maju lagi biasanya. Iya. Gitu. Jadi ya saya tahu saya adalah pohon, saya adalah hutan. Tapi saat ini saya masih benih. Oke, apa yang bisa buat saya maju nih sekarang? Saya masih kurang di mana lain-lain. Itu salah, bagaimana cara naiknya? Rendah hati. Rendah hati. Wow, tadi Keren pertama, sekali. Identitas diri, harus mengetahui identitas diri, dan tadi kerendahan hati. Ya. 2 poin yang sangat penting ya, Bu Flora ya. Thank you. Kalau dari Miss Yuk? Kalau dari saya, yang pastinya mindset yang kuat, konsistensi, keberanian dulu sih, keberanian kita untuk melangkah dan mencoba hal baru, dan juga konsistensi. Konsisten. Karena ketika kita melangkah tapi kita tidak konsisten, itu juga nggak ada gunanya sebenarnya. Maju mundur kayak gitu ya. Lama-lama kayak orang nge-DJ ya, maju mundur kayak gitu. Seperti itu. Nah, itu 3 hal yang menurut saya sangat penting sekali. Seperti itu. Ya, harus konsisten. Harus konsisten, karena ketika kita konsisten itu, maka apa yang kita inginkan bisa tercapai. Karena kan semuanya kalau kita bilang, kita melangkah diawali dari mimpi pasti. Betul. Ketika kita berani bermimpi, kita harus barengi dengan kepercayaan diri kita untuk melangkah. Dan ketika kita konsisten untuk melakukan itu terus, mimpi itu sebenarnya sebuah hal yang cuma ada di depan mata kita. Sampai juga akhirnya. Tapi kalau misalnya kita melangkah, kita down, lalu kita merenung terlalu lama, juga tidak ada gunanya. Kapan kita baru sampai? Seperti itu. Wah, Nah, yang keren dari maksudnya dari seorang wanita menurut saya itu adalah rasa empati ya. Rasa empati yang tinggi yang dimiliki perempuan itu terkadang bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Seperti itu. Setuju. Karena dengan rasa empati itu kita bisa merasakan posisi orang itu saat ini seperti apa. Seakan-akan kita sedang merasakan ada di sana juga. Nah, karena rasa itulah yang menjadi nilai plus untuk kita para perempuan bisa terjun ke dunia kemanusiaan seperti itu. Wah, keren banget. Tadi kalau misalkan saya rangkum dari Bu Flora dan Miss Yo, ada 3 poin yang saya dapat. Harus tahu identitas diri. Setelah tahu, harus yang namanya rendah hati, mau terus belajar, mau terus berkembang, dan konsisten. Betul. Itu. Wah, luar biasa sekali Bu Flora, Miss Yo. Wah, sangat inspiratif sekali. Terima kasih Miss Yo, Bu Flora, atas waktunya, atas sharingnya yang sangat inspiratif ya. Nah, hari ini sahabat Eljon, kita belajar bahwa kekuatan perempuan bukan hanya terletak pada apa yang terlihat, tetapi pada ketangguhan, keberanian, dan kemampuan untuk terus berkembang. Perempuan memiliki peran besar dalam membangun masa depan, baik untuk dirinya sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Semoga melalui talk show hari ini, kita semua dapat terinspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, percaya diri, dan berani menghadapi tantangan. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Flora dan Miss Yuliana Cham atas waktunya, atas insight-nya. Thank you, sama-sama. Sahabat Eljon, demikian POV kali ini. Saksikan terus Point of View di Eljon TV untuk diskusi menarik lainnya. Update berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di portal berita eljonnews.com. Ikuti juga sosial media kami di @eljonnews, @eljontv.official. Saya Gabriela Claudia, pamit undur diri. Eljon TV, pionir televisi pariwisata dan dialog inspiratif Indonesia. Sampai jumpa. Thank you. POV, Point of View. Ruang diskusi, perspektif baru lintas generasi. POV, bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita.